Selamat berjumpa dengan saya, Pak Leo, dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Tema kita kali ini adalah Roh Kudus memberikan daya kekuatan. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Pada hari ini kami ingin belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu untuk mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seluruh kehendak-Mu atas diri kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebagai langkah pertama dalam pembelajaran kita kali ini, marilah kita mengamati tentang doa Santo Bonaventura. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Mari kita simak teks yang ada di video ini. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus dari Santo Bonaventura. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih, melalui Engkau Putra Tunggalnya yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ke-7 karunia Roh Kudus yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Karunia kebijaksanaan, guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah sungguh Engkau sendiri. Karunia pengertian, guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat, guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan, guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan, guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan, guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah, guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan permohonan kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi kehormatan nama-Mu yang kudus, bersama Bapa dan Roh Kudus, segala sembah, sujud dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Bagus ya doanya anak-anak. Baik, untuk mendalami doa tersebut silakan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan isi dari doa tersebut. Silahkan tulis pertanyaanmu. Ya anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dicatat. Mari kita lihat pertanyaan itu. 1. Siapakah Santo Bonaventura itu? 2. Mengapa kita berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus? 3. Karunia apa saja yang dimohon dalam doa Santo Bonaventura? 4. Apakah setiap orang menerima 7 karunia Roh Kudus itu? Dan yang kelima, bagaimana supaya saya dapat menerima 7 karunia Roh Kudus? Baik, setelah mencatat 5 pertanyaan tadi, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, siapakah Santo Bonaventura itu? Santo Bonaventura adalah seorang uskup, kardinal, dan doktor gereja di dalam sejarah gereja Katolik Roma. Lahir di Fidanza pada tahun 1221 di kota Barno Reggio dekat Orvieto, Italia. 2. Mengapa kita berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus? Agar kita mendapatkan karunia Roh Kudus yang berguna untuk pengembangan rohani dan pelayanan kita terhadap sesama. 3. Karunia apa saja yang dimohon dalam doa Santo Bonaventura? Karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia nasihat, karunia keperkasaan, karunia pengenalan akan Allah, karunia kesalehan,
dan karunia takut akan Allah. 4. Apakah setiap orang menerima 7 karunia Roh Kudus itu? Ya, bisa menerima, namun kadarnya berbeda. Ada yang lebih menonjol pengetahuannya, ada yang lebih menonjol kesalehannya, dan lain-lain. 5. Bagaimana supaya saya dapat menerima 7 karunia Roh Kudus itu? Kita mendoakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus ini setiap hari. Baik, setelah kita mencatat jawaban dari kelima pertanyaan tadi, mari kita buka kitab suci kita atau Alkitab elektronik yang ada di HP kalian. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai dengan 43. Silahkan pause video ini untuk membaca. Baik anak-anak, setelah membaca dan memahami Kisah Para Rasul tadi, marilah kita jawab 4 pertanyaan berikut ini. Tulis di buku catatan kalian. 1. Apa yang terjadi setelah para rasul menerima Roh Kudus? 2. Karya apa saja yang dilakukan Roh Kudus dalam diri para rasul? 3. Apa hasil karya Roh Kudus melalui para rasul itu? Dan yang keempat, apakah Roh Kudus masih berkarya sampai sekarang? Berilah contohnya. Ya anak-anak, setelah kita membaca kitab suci dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita membaca buku paket halaman 75. Suka membantu. Ratna bersama belasan gadis lain berdesak-desakan dalam bis kota yang akan mengantar mereka ke suatu kantor perusahaan untuk suatu wawancara supaya dapat diterima bekerja di kantor perusahaan itu. Mereka rupanya sudah agak terlambat, maka ketika bus itu berhenti di depan kantor perusahaan itu, mereka berhamburan keluar dari bus dan bergegas ke kantor itu. Seorang ibu setengah baya yang bersama-sama menumpang bus, karena mau buru-buru turun, tas tangannya tersangkut pada pintu bus, jatuh dan isinya berhamburan di samping bus. Ibu itu berusaha membungkuk dan berjongkok untuk memungut barang-barangnya. Melihat itu, Ratna berjongkok pula untuk membantu memungut barang-barang yang tercecer dari ibu, sementara teman-temannya yang lain telah menghilang di balik kantor perusahaan. Ibu itu sangat berterima kasih kepada Ratna, menanyakan namanya dan bertanya ia mau kemana. Ratna menjawab, "Nama saya Ratna, Bu. Saya datang untuk ikut wawancara di kantor di depan itu. Siapa tahu saya dapat diterima bekerja di situ. Tetapi rupanya saya telah didahului oleh teman-teman saya. Saya sudah terlambat." Nyonya itu hanya berkata, "Silahkan ikut teman-temanmu, Nak. Siapa tahu kamu bernasib baik. Sampai jumpa, senang kalau bisa bertemu lagi dengan gadis sebaikmu." Dia adalah gadis terakhir untuk diwawancarai. Ketika Ratna memasuki ruangan wawancara, ia agak kaget karena ia kini berhadapan dengan Nyonya yang tadi dibantunya. Nyonya itu tersenyum dan berkata kepadanya, "Saya sudah menunggu, Nak Ratna. Pekerjaan untuk Nak Ratna sangat sesuai dengan sifatmu yang suka membantu. Nak Ratna bisa mulai bekerja esok atau lusa, terserah Nak Ratna." Nah, itulah buah dari Roh Kudus. Anak-anak, bisakah kalian seperti Ratna berbuat baik kepada sesama? Bisa ya? Baik, mari kita lanjutkan dengan mencatat rangkuman materi. Silahkan kembali ambil buku catatanmu untuk mencatat rangkuman materi. Roh Kudus menguatkan para rasul untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus masih mendampingi gereja, menjiwai setiap anggota gereja. Roh Kudus memberi semangat umat untuk aktif dalam kegiatan gereja, saling berbagi, memperhatikan, dan menguatkan. Roh Kudus mendampingi gereja, gereja tetap hidup sebagai persekutuan umat beriman. Kehadiran gereja tetap dirasakan oleh umat dalam bentuk karya pendidikan, kesehatan, pewartaan melalui khotbah, renungan, majalah rohani, siaran radio, dan lain-lain, serta tata ibadat atau liturgi. Anak-anak, setelah mencatat rangkuman materi, mari kita lanjutkan dengan refleksi.
Silahkan pejamkan mata kalian, dengarkan kata-kata saya, tetaplah berkonsentrasi. Jawablah dengan jujur pada hatimu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita telah belajar bersama dan memahami bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi setiap langkah hidup kita. Sudahkah saya menyadari kehadiran Roh Kudus dalam diri saya? Pernahkah saya merasakan daya karya Roh Kudus yang menuntun saya melakukan hal-hal yang baik? Seringkah saya mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati nurani saya? Kapan terakhir saya berbuat baik kepada orang lain? Kepada siapa dan dalam bentuk apa kebaikan yang saya berikan? Apakah saya berjanji untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun juga lewat bimbingan hati nuraniku? Ya, silakan buka mata kalian kembali. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan ini, pembahasan kita yaitu dengan menulis tugas. Silakan ambil buku tugas kalian, kita catat tugas berikut ini. Tugas 21, mengatasi kesulitanku. 1. Kesulitan terbesar apa dalam hidup saya? 2. Selain berusaha, apakah saya juga berdoa untuk keluar dari kesulitan itu? 3. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya? 4. Bagaimana saya bisa keluar dari masalah tadi? Adakah campur tangan Tuhan dalam hal ini? Dan yang kelima, dapatkah saya katakan pertolongan Tuhan ini dari bisikan Roh Kudus melalui hati nuraniku? Ya, anak-anak, selesai mencatat tugas, kerjakan tugas itu nanti setelah doa penutup ya. Kita sekarang akan doa penutup. Untuk itu kita sekali lagi mendoakan doa Santo Bonaventura atau doa memohon 7 karunia Roh Kudus. Mari kita doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih melalui Engkau Putra Tunggalnya yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ke-7 karunia Roh Kudus yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Karunia kebijaksanaan guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah sungguh Engkau sendiri. Karunia pengertian guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan permohonan kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi kehormatan nama-Mu yang kudus. Bersama Bapa dan Roh Kudus segala sembah sujud dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dengan demikian selesailah sudah pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Ya, ingat tugasnya tadi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi dan berkah dalam.